ngaku punya hidung, bukan. Karakter ilahi yang kudus, yang sempurna, yang penuh kebaikan itu hilang dari manusia. Sehingga yang timbul dari dalamnya itu berbagai macam kejahatan dari sejak kecilnya. Kebohongan, pencurian, percabulan, pembunuhan, itu yang timbul dari dalam diri kita. Betul? Nah, sekarang kenapa? Karena prototipenya rusak. Yesus datang untuk apa? Menjadi Adam yang kedua, manusia baru, supaya tadilah tuh di dalam dosa dan bersekutu di dalam kematian. Maka dengan sperma ilahi dikatakan dia, kamu baca 2 Yohanes 1 ayat 9, di dalam benih ilahi itu, di dalam iman kita kepada Yesus, kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Jadi Yesus itu datang ke dunia bukan membawa manusia masuk surga, bukan. Yesus datang ke dunia itu untuk membawa surga turun ke bumi, untuk membawa kembali otoritas kerajaan surga kembali berkuasa di bumi seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa, supaya ciptaan ini dikembalikan semula di langit dan bumi yang belum jatuh dalam dosa. Maka kamu baca di kitab Wahyu, ending akhir cerita kitabku ini, bukuku ini bukan surah anti sihir, Gus Davi. Ending buku Alkitab itu bukan surah anti sihir, tapi ending daripada Alkitab adalah langit yang baru, bumi yang baru, manusia yang baru, ciptaan baru, dikembalikan kembali kepada rencana Allah sejak semula. Manusia tidak di surga, di bumi. Ya, karena itu untuk masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, ciptaan yang baru, kamu dan saya harus dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru sesuai dengan prototipenya tadi loh. Yesus itu prototipe daripada manusia baru. Maka dikatakan dialah yang sulung, yang pertama kali bangkit dari antara kematian, yang sulung, yang lebih utama dari segala ciptaannya. Itu prototipe. Makanya dikatakan kamu akan dirubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Yesus manusia baru ini. Makanya kemanusiaan Yesus sangat amat penting. Inilah kalau kamu dialog sama orang Onenes, dia bilang Yesus bukan manusia. Keilahian Yesus sebagai pencipta tidak usah diragukan, nggak usah dipertanyakan. Tapi kemanusiaannya ini penting diajarkan. Kenapa? Karena di dalam kemanusiaan Yesus kita itu punya prototipe Adam yang baru. Ini loh, prototipenya tuh Yesus. Kita tuh nanti dirubah seperti Yesus, punya tubuh baru, punya. Makanya kadang-kadang kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Yesus melayani, rendah. Makanya berkata apa? Belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau kita ini sombong, berarti kita belum serupa dengan gambaran prototipe Adam yang baru ini, yaitu Yesus. Betul? Jadilah seperti Yesus. Jadi Yesus itu menjadi manusia bukan nebus-nebus dosa tok, tapi mengeluarkan kita dari kerajaan maut. Kolose 1 ayat 11 sampai 13 berkata apa? Dia memindahkan kita dari kerajaan kematian dan kerajaan maut. Tadi loh, Adam yang pertama itu menjual kita di bawah kerajaan kematian. Tapi Yesus Adam yang kedua itu membebaskan kita dari status kita budak dosa, dibebaskan dia dari kerajaan kematian, dimasukkan dalam kerajaan terang. Jadi kamu dan saya tidak pernah pindah agama, karena Alkitab tidak pernah nyiptain agama. Solusi Tuhan untuk dosa, untuk kematian, bukan agama. Solusi Tuhan untuk dosa dan kematian adalah anak domba. Makanya kamu baca di dalam Kejadian 3 ayat 21. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia telanjang. Kemudian Allah meninggalkan dia. Adam menyadari, aku telanjang, aku berdosa, aku sembunyi. Ada ketakutan. Dia takut lihat Tuhan. Ya, lalu apa? Adam mencoba menyemat menutupi ketelanjangannya dengan menyemat daun-daun pohon ara. Itu melambangkan usaha kamu sendiri untuk berbuat baik, untuk menyenangkan Allah, untuk beramal baik, betul, untuk berpuasa, betul. Tapi Tuhan bilang, solusinya nggak gitu. Kamu baca Kejadian 3 ayat 21, itu namanya protokorbanot. Lalu Tuhan Allah membunuh binatang yang kulitnya dipakaikan menjadi pakaian bagi Adam untuk menutupi ketelanjangannya akibat dosa, betul? Itulah namanya pembunuhan pertama, korban pertama itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Harus ada darah yang ditumpahkan. Sudah ya, jangan panjang-panjang lah Bu, ini. Lalu kamu nggak jawab-jawab kok dari tadi kok, aku sampai capek. Saya ini menghormati
saya menghormati keterangan Anda, tapi sambil saya catat gitu loh. Kenapa saya minta PK? Biar seperti itu, maksudnya kita ada waktu yang seimbang. Kalau saya 5 menit, Bu Sofia 5 menit. Nggak usah, namanya jawaban yang lebih panjang daripada pertanyaan. Jadi bukan, jawaban yang pasti lebih panjang daripada pertanyaan. Tuh kamu nih gimana sih? Saya itu gak biasa ya. Saya itu tidak biasa memotong pembicaraan orang lain. Takutnya nanti Ibu gak fokus menerangkan. Oke, tadi udah jelas ya, 2 pertanyaan sudah aku jawab. Untuk apa Yesus menjadi manusia? Apakah manusia itu abadi atau tidak? Dan itu jawaban saya. Jadi begini, ada kesalahan dalam cara berpikir Ibu ketika Ibu mengatakan begini. Memang manusia itu saya catat ya, memang manusia itu diciptakan bukan untuk abadi, mereka akan mati. Nah, bukan akan mati, manusia itu tidak abadi, hidupnya jangan tergantung. dipotong dulu, santai dulu, saya dulu. Tapi kamu ya sudah, oke. Iya, Kamu nanti luruskan. saya, ya. Kamu luruskan ketika di waktunya Anda, Bu, gitu. Ya, udah, saya kasih kamu waktu. 15 menit saya nunggu ini. Ya udah. Nih ya. Yang pertama, jadi memang ya tidak ada manusia itu yang diciptakan secara abadi, semuanya akan musnah. Nah, oke, itu sudah saya sepakat, semuanya pasti musnah. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan pasti musnah, karena hanya Tuhan yang abadi. Tetapi logical falasinya di sini, Ibu dari awal selalu memberikan tanda garis bawah kepada kematian Adam ketika dia melakukan kesalahan dengan memakan dari buah keabadian, sehingga dia diusir dari surga ke bumi. Nah, ini kan sudah bertentangan. Yang di awal sudah meyakini bahwa manusia diciptakan memang tidak abadi, semuanya akan musnah. Tetapi kematian Adam selalu dikaitkan dengan kesalahannya sehingga dia diusir di dalam surga menuju bumi. Nah, padahal kalau kita pahami begini, kematian seorang manusia, baik Adam, baik Elia, baik Henok dan lain sebagainya, kematiannya bukan karena dia makan buah, bukan karena dia diusir, bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi Ulangan 32 nomor 29 dengan tegas mengatakan, lihatlah sekarang. Di dalam Ulangan 32 nomor 29, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Otoritas mematikan dan menghidupkan adalah otoritas Tuhan, bukan karena dia makan buah pengetahuan, bukan karena dia makan buah keabadian, bukan karena kesalahan apapun, tapi memang otoritas kematian dan menghidupkan adalah otoritas Tuhan, tidak bisa yang lain. Tidak bisa yang lain. Nah, sudah. Itu. Yang kedua, tadi Ibu mengatakan bahwa ketika Adam diciptakan, maka Tuhan ketika hendak turun ke bumi bukan hanya untuk menebus dosa, tapi di sini saya catat ya dari bahasa Ibu ya, seperti ada kemiskinan, ada korupsi, mungkin segala bencana ya, segala bencana yang terjadi di dunia sehingga dia juga menjadi alasan turun ke dunia. Ya, segala penderitaan yang ada di bumi ini juga menjadi alasan dia turun ke dunia. Tapi apa hasilnya? Apakah kemiskinan kemudian berkurang? Tidak. Tetap ada yang miskin banyak, yang kaya juga banyak. Kalau dia menjadi alasan turun ke dunia karena berbagai penderitaan di dunia ini banyak, maka itu nggak ngefek sama sekali. Bahkan banyak di tempat kelahiran dia, santai dulu, saya nggak potong sama sekali dari tadi. Bahkan di tempat kelahiran Yesus sampai detik ini yang mayoritas Islam, bukan Kristen, gitu loh. Apa efeknya kemudian dia turun ke dunia? Apakah kemiskinan bisa hilang dengan efek dia turun ke dunia? Kan enggak. Lalu ketika Ibu mengatakan bahwa Adam ini ketika sudah rusak, ya, maka seperti gambaran ya, ini gambaran dari Ibu Sofi ya, gambaran dari Ibu Sofi seperti Toyota seperti Calya, Agya dan keturunannya ini, dan setelahnya produk-produknya adalah manifestasi sebenarnya, hanya sekedar ya tiruan dari yang dulu-dulu.
Nah, Adam itu juga sama error lah. Kalau Toyota itu buatan manusia, wajar ada yang error. Nah, ini masa ciptaan Tuhan yang sudah sempurna ada yang error? Tanpa ada apa-apa langsung error, kan enggak. Itu sebenarnya hanya asumsi ibu saja sebenarnya. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, ibu tadi mengatakan Neshama Hayim. Neshama Hayim ketika Tuhan memberikan roh kepada Adam itu gak ada masalah. Itu gak ada masalah, gak ada kaitan dengan dosa waris, itu loh. Yang masalah itu ketika ayat yang dari dulu muncul bahwa Tuhan Sang Maha mematikan dan menghidupkan, kemudian dikait-kaitkan turunnya Yesus dengan dosa asal. Itu yang gak nyambung sebenarnya. Dari dulu otoritas mematikan dan menghidupkan itu otoritas Tuhan. Bukan karena kesalahan manusia. Manusia mau salah atau tidak, tetap mereka akan musnah. Karena sesuai yang ibu katakan, semua manusia yang diciptakan bukan untuk abadi, bukan untuk kekal, tapi memang mereka akan musnah. Ada masa tenggangnya, ada expirednya, kan seperti itu. Sehingga ketika kemudian dikait-kaitkan turunnya Yesus ke dunia dengan kesalahan Adam itu gak nyambung. Dan tidak akan pernah kita temukan, ya, dari keterangan ibu 15 menit tadi, tidak akan pernah kita temukan lisan Yesus mengucapkan dosa asal, nggak ada. Tidak akan kita temukan Yesus mengucapkan dosa waris, nggak ada. Tidak akan kita temukan lisan yang keluar dari lisan Yesus lalu dia mengatakan bahwa aku turun ke dunia, kaitannya dengan kemiskinan, kemudian dengan dosa asal, nggak ada. Kalau dikaitkan dengan Yohanes 1 nomor 29, ini ya, Yohanes 1 nomor 29, ketika Yohanes Pembaptis mengatakan begini. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus ini datang untuk menebus dosa dunia. Nah, dia sebagai anak domba Allah. Ini sebenarnya kesalahan fatal dari Yohanes. Kenapa saya katakan kesalahan fatal? Yohanes sepertinya tidak pernah membaca perjanjian lama. Dan tidak ada data, nggak ada data Yohanes Pembaptis ahli dalam perjanjian lama, nggak ada. Istilah Yesus sebagai anak domba Allah, kalau kita baca di perjanjian lama itu nggak ada, dalilnya nggak ada. Sebagai penebus dosa, ada nggak dalil bahwa Yesus datang dengan istilah anak domba Allah untuk penebus dosa sesuai ucapan Yohanes Pembaptis? Nggak ada. Itu sudah saya baca, saya cari. Kalau dikaitkan dengan kasus Abraham yang Ishak di sana digantikan sebagai domba, itu bukan penebusan dosa. Itu sebagai tanda kesetiaan Abraham kepada Tuhan. Kalau mau dikaitkan dengan imamat 4 sebagai penebusan dosa, domba di dalam imamat wajib wanita atau betina. Domba untuk menebus dosa itu betina, wajib betina, tidak boleh laki-laki. Sedangkan Yesus jantan, kan gak nyambung. Nah, sehingga istilah anak domba Allah yang diucapkan oleh Yohanes ini salah kaprah sebenarnya. Dia bukan sebagai anak domba Allah, tapi dia adalah sebagai penyampai firman Allah. Saya setuju ketika dikatakan Yesus yang menyampaikan firman Allah sebagaimana para nabi terdahulu. Kenapa? Ketika di dalam Yesus ada Roh Kudus misalnya, apakah hanya Yesus yang punya Roh Kudus? Enggak. Ternyata di dalam Yohanes 3 nomor 34, setiap yang diutus oleh Allah, dia akan diberikan Roh Kudus untuk menyampaikan firman Allah. Semua, bukan hanya Yesus. Setiap orang yang diutus oleh Allah, dialah yang akan menyampaikan firman Allah, dan Allah akan mengutus rohnya dengan tidak terbatas. Maka semua utusan pasti punya efek yang namanya Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Nya. Tidak hanya Yesus. Lalu kemudian dikaitkan dengan Yesus duduk di samping kanan Allah misalnya. Yesus duduk di samping kanan Allah itu menunjukkan mungkin sisi ketuhanannya. Maka saya katakan Henok yang kehidupannya bergaul dengan Allah, bukan hanya di samping kanan Allah, tapi di dalam ayat Henok bergaul setiap hari, ngobrol dengan Allah. Dia nggak sampai di Tuhan, kan sampai sekarang. Kalau keistimewaan itu diaju-ajukan, dieluk-elukan istilah ada di samping kanan Allah, maka Henok jauh lebih hebat. Karena dalam ayat Bible, dia bergaul, bukan hanya di samping kanan. Apakah Henok kemudian Tuhan? Tidak, saudara.
Tidak. Sehingga istilah dosa asal itu sebenarnya adalah sebuah tafsiran yang kemudian dikaitkan dengan perjanjian lama, dan tafsiran itu sampai detik ini tidak pernah terkonfirmasi oleh lisan Yesus. Tidak pernah terkonfirmasi dan tervalidasi oleh lisan Yesus. Buktinya, Ibu Sofia, dari awal sampai akhir saya catat obrolan Anda. Setiap Anda mengucapkan sebuah ayat, saya catat. Saya lihat ayatnya. Tidak ada Yesus mengucapkan dosa asal. Nggak ada. Dia hanya datang kemudian untuk menebus dosa. Dosa apa? Ini yang menjadi ranah tafsir di kalangan Kristen. Oh, maksudnya untuk menebus dosa asal di zaman Adam. Dikaitkan kemudian dengan kesalahan Adam. Itulah ranah tafsir Anda. Tapi kalau kita lihat di secara sola scriptura, secara teks yang tertulis, Yesus tidak pernah mengucapkan dosa asal. Yesus tidak pernah mengaitkan penebusan dosanya dengan kesalahan Adam yang dulu. Nggak pernah. Apakah ada ayat kemudian Yesus mengatakan bahwa dosa yang saya tebus adalah dosa atas kesalahan Adam sejak dulu? Kenapa kalau Yesus itu tidak pernah mengucapkan seperti itu? Karena ini efeknya bahaya, Bu. Kalau sampai Yesus itu menebus dosa asal yang berefek semua orang yang lahir itu ada tanggungan dosa asal maksudnya ya, bukan dosa korupsi ya. Semua orang yang lahir ada efek dosanya, terkena efek imbas dari Adam. Maka bagaimana anak yang baru lahir dari rahim seorang wanita muslimah, dia langsung mati sebelum pikirannya balik, akil sebelum dia bisa berpikir? Apakah kemudian dia langsung masuk neraka? Karena dia punya efek dosa tersebut. Dia lahir dari rahim seorang muslimah, kemudian anak ini mati, dapat 2 hari atau 1 tahun dia mati. Sedangkan kita lihat di dalam Kristen tidak ada istilah mukallaf. Kalau dalam Islam ada istilah mukallaf. Jadi dosa akan tercatat ketika seorang itu sudah mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah balik dan yang sudah umurnya sudah 15 tahun ke atas. Batasannya ada. Di dalam Bible ada nggak batasan orang itu sudah tertulis sebagai melakukan dosa atau enggak? Ada nggak batasannya? Nggak ada. Apakah anak ini di umur 7 tahun ketika melakukan kesalahan sudah tercatat dosa? Nggak ada batasannya. Beda dengan Islam. Kalau Islam ada istilah mukallaf. Kalau umur berarti 15 tahun. Atau pernah mimpi basah. Atau wanita pernah keluar darah haid istilahnya. Nah, di Bible tidak ada batasan seperti itu, sehingga mengakibatkan anak yang baru lahir dia terbawa oleh efek dosa waris, dia meninggal ternyata dia masih terkena efek dosa waris tersebut. Maka konsekuensinya dia akan mati dalam keadaan berdosa. Kan seperti itu. Dan setelah saya pikir-pikir, saya renungi, Bu, di dalam perdiskusian kita ini saya catat ya, ternyata Yesus itu bukan anak domba. Bukan anak domba, Bu. Kalau saya catat di sini ya, ternyata Yesus adalah kambing hitam, Bu, bukan domba. Dia dikambing hitamkan dalam penafsiran kekristenan yang tak pernah diucapkan oleh dia. Dia adalah sebagai kambing hitam yang tak pernah dia mengucapkan istilah dosa waris, tapi lalu tafsiran diarahkan selalu kepada dia. Jadi bukan anak domba Allah. Ya, ini pemahaman saya, tapi bisa nanti bisa dibantah, Bu, ya. Dia bukan anak domba Allah. Anak domba Allah kan istilah keren kan gitu kan ya. Anak domba Allah. Pemahaman saya selama ini dia sebagai kambing hitam, Bu. Karena kalau Ibu bisa menunjukkan pada malam ini ya, Yesus mengucapkan istilah dosa waris, istilah dosa asal, dan dia datang untuk menebus dosa Adam itu, selesai perdiskusian, saya terima ilmunya. Tapi ternyata tidak, semuanya ranah tafsiran. Oh iya, karena maksudnya begini loh, Yesus ini datang, kemudian dia menebus dosa, dan dosanya itu ada di dalam perjanjian lama. Nah, kalau ranah tafsiran seperti itu, maka di dalam Islam pun bisa seperti itu, Bu. Bisa. Berarti Yesus ini sebenarnya bukan anak domba Allah, tapi sedang dikambing hitamkan oleh tafsiran-tafsiran teman-teman Kristen. Jangan ketawa, Bu. Santai gitu, Bu. Santai itu. Begitu ya, ditanggapi. Banyak sekali. Ya, ditanggapi ya, ayo. Sekarang buka Quran As-Saffat ayat 107. Kamu bilang tadi. Ini marah kayaknya. Kamu bilang tadi. Loh iya, karena kamu sudah mulai framing, udah kena nadaran.
Kok framing sih? Soalnya kan ranahnya tafsir ternyata, Bu. Surah 37 ayat 107, coba bacakan sama aku. Mau bilang ketika Tuhan memberikan anak domba mengganti Ishak, ya, ketika akan dibunuh oleh Abraham, itu bukan penebusan. Coba kamu baca surah As-Saffat ayat 107. Memang bukan, saya nggak bilang itu penebusan. Ya, kamu baca. Apakah kata Allah dengan katamu sama? Nanti saya bicara. Surah berapa? Surah 37 ayat 107. Ayat 107. Bukan penebusan itu memang. Makanya kita lihat yang benar katanya Gus Wafi apa kata si Allah nih. wafadainahu bizibhin azim. Tar surah As-Saffat ya. Wafadainahu bizibhin azim. Terus apa artinya? Dan kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Ada nggak keterangan penebusan dosa di sini, Bu? Ditebus sebagai pembuktian kecintaan kesetiaan Nabi Ibrahim. Ada nggak? Kan ada asbabun nuzul. Bible punya asbabun nuzul. Saya kasih tahu kamu. Ditebus nyawa. Sekarang saya tanya. Disuruh kami tebus dengan korban sembelian besar. Apa korban sembelian besar yang diberikan Tuhan untuk menggantikan? Apakah kalau ditebus harus dosa? Nyawa, itu nyawa, ngerti nggak? Ini nggak mudeng-mudeng ya. Gini. Apakah penebusan dalam ayat ini penebusan dosa? Gus Wafi, yang namanya penebusan itu hanya ada dalam istilah perbudakan. Ngerti nggak kamu? Apa? Siapa? Sekarang aku tanya, Allah gelarnya penebus dan juru selamat nggak? Seperti Allah Yesaya. Saya kasih tahu kamu ya. Akulah penebusmu, juru selamatmu. Bisa kasih Nabi Ismail ditebus dengan domba, bukan penebusan dosa. Tidak ada Ismail. Saya akan masuk Islam kalau ada Ismail di situ. Oke lah, mau Ismail, mau Ishak terserahlah. Yang penting enggak. Saya bacakan kamu. Apa itu dulu? Mana ada ayat penebusan dosanya di sana gitu loh? Aku bacakan ya. Dikatakan penebusan dosanya ada itu. Engkau akan mengetahui bahwa akulah rajamu, akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa Allah Yakub. Saya tanya, ketika Yesus berkata, aku menyerahkan darahku menjadi tebusan nyawa bagi banyak orang, siapa yang bisa menjadi penebus selain Tuhan? Ibu kayaknya jarang baca perjanjian lama kayaknya ini. Di perjanjian lama itu, Ishak sebagai penebus. No. Aku bacakan. Coba di perjanjian lama, Bu, ketika Ishak disembelih, aku bacakan. Apakah itu penebusan dosa? Yes, itu lambang. Lo kamu nggak tahu? Mana ayatnya? Bentar. Ayatnya. Apa itu namanya? Kejadian 22 itu disebut akedah Yitzhak atau pengikatan Yitzhak. Itu adalah tipologi dari Mesias. Iya, coba kita sebentar. Ya. Di tempat yang sama 2000 tahun setelah Abraham mau mengorbankan Ishak, di tempat yang sama di Gunung Moria, di Bukit Golgota, Allah mengatakan apa? Karena engkau telah memberikan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku juga akan memberikan anakku yang tunggal. Maka Yesus berkata, sebentar. Apakah ini menebus dosa Ibrahim? Apa ditebus maksudnya diganti domba? Coba kita buka ayatnya. Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58 berkata, Abraham bapamu bersuka cita karena melihat hariku. Hari apa itu? Hari di mana dia akan diserahkan nyawanya sama seperti Ishak disembelih. Iya, kita buka data aja, Bu. Coba. Sebentar. Oke, aku mau kamu baca namanya? Yesaya 60 ayat 16. Yesaya 60 ayat 16. Salah satu aja, sebenarnya banyak kata Allah. Saya tanya, Allah itu penebus nggak? Enggak, kamu baca dulu. Bawa ayat. Enggak, baca dulu. Yesaya 60 ayat 16, bacakan. Gimana Ibu ini? Yesaya 60 ayat 16. Kemudian Yesaya 43 ayat 3. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa Allah Yakub. Ini kan bukan tentang Abraham yang menyembelih Ishak, Bu. Enggak, saya tanya.
Allah yang kamu sembah itu gelarnya juru selamat dan penebus apa tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala ini loh, yang kamu tunjuk ini loh. Ya, semua sifat kesempurnaan milik dia, Bu. Enggak, saya tanya. Ini saya bisa tunjukkan kamu banyak ayatnya. Saya hanya tunjukkan 2. Dengan Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau. Ya, kamu baca deh Yesaya 43 ayat 3. Baca. Yesaya 43 ayat 3 coba bacain. Yesaya 43. Enggak, saya mau kembali ke tadi loh, kasus Abraham yang menyembelih Ishak itu. Sebentar. Yesaya 43 ayat 3 dan 4 bacain. Yesaya 43 ayat 3 dan 4 bacain. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku penebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Nah, terus kenapa? Baca ayat 4-nya dong. Oleh karena engkau berharga di mataku yang mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Berarti ada nggak penebusan itu oleh manusia? Apa maksudnya ini? Nah, makanya kamu ramudeng. Gimana sih? Ya, makanya apa ayat ini dengan yang tadi? Oke, sekarang saya tanya. Berkali-kali di dalam perjanjian lama, ini kamu nggak paham arti kata tebusan. Saya tadi sudah mengatakan, istilah tebus, menebus, penebus, akulah juru selamatmu penebus, itu hanya ada dalam istilah perbudakan. Makanya Allah berkali-kali berdoa. Tebusan berarti gadai kan? Saya pernah menggadaikan dosa gitu. Bukan, aduh. Itu makanya kamu baca Alkitab itu ya, bukan pakai kacamatanya Musa. Saya sudah bilang istilah penebusan, akulah penebusmu, juru selamatmu, itu hanya ada di dalam istilah perbudakan. Karena bangsa Israel diperbudak oleh Mesir, itu gambaran kita diperbudak oleh iblis di dalam kerajaan maut, dosa. Maka itu berkata apa? Kamu budak dosa, betul nggak? Kamu hamba dosa. Dan kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Lalu orang Yahudi berkata apa? Kami ini anaknya Abraham, kan nggak pernah menjadi budak siapapun. Lalu itu berkata apa? Barang siapa yang berbuat dosa, dialah budak dosa, hamba dosa, betul? Betul nggak? Ini kamu baca Alkitab Hamba saya yang berdosa. Dosa itu kan sifat. mesti ngajari kamu Hamba Alkitab. dosa. Loh, Dosa kan sifat dari pekerjaan yang dilakukan kesalahan gitu loh. Hamba yang berdosa gitu loh. bukan hamba yang berdosa. Nih, Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Betul? Kenapa hamba dosa? Kamu baca Efesus 2 ayat 1 dan 2. Karena Tuhan kita itu, yang kamu tuhankan, yang kamu ikuti, itu bukan lagi Allah yang di surga, tapi apa? Iblis. Kamu baca tuh, dahulu kamu telah mati di dalam dosamu karena kamu mentaati penguasa dunia ini, mentuhankan iblis, dikatakan itu, yaitu penguasa kerajaan angkasa. Ini kamu kok nggak paham-paham hamba dosa. Makanya kamu tuh nggak paham-paham tipologi Musa. Musa itu menebus. Pelan ya, coba pelan-pelan. Kan Yesus menebus, ya. Kalau penebus berarti kan dibebaskan dari perbudakan tadi kata ibu kan, dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah itu yang tipologi yang ibu pakai kan itu kan, majesnya kan pakai itu. Ya. Nah berarti yang dibebaskan kan statusnya. Nah ya betul, dari tadi aku udah ngomong. Nah iya kan, dari budak menjadi merdeka, bukan dosanya yang dihapuskan, bukan yang dihapus, bukan dosa, tapi status. Sudah aku jawab. Aku jawab. Dari tadi aku juga ngomong dosa asal itu status. Masya Allah, minta ampun. Dari tadi aku sudah kalau cuma status, ya lanjut Bu. Dari Jangan tadi nangis aku ngomong apa? Yang namanya dosa asal yang kamu framing dengan dosa waris itu bukan perbuatan, tapi status, kondisi, keadaan. Ngerti? Setelah manusia dilahirkan bayi, itu statusnya manusia berdosa, perbuatannya belum dilakukan. Bayi itu belum berbohong, belum mencuri,
dikerjakan. Perbuatannya belum. Apakah dia selamat? Dia selamat. Kenapa? Karena dia belum melakukan perbuatan apapun, tapi statusnya manusia. Yuk contohnya lagi loh. Di produksi ini statusnya error. Sudah diproduksi masyarakat itu statusnya error. Bisa nggak ini berfungsi maksimal kalau sudah error? Bisa nggak beramal baik kalau kita tuh statusnya udah manusia berdosa? Ya nggak bisa. Kayak saya punya TV error, rusak, nggak bisa berfungsi maksimal. Berarti Yesus cuma menghapus status ya ke dunia ya? Duh. Ya, Yesus berarti cuma menghapus status ya? Repot-repot ke dunia. Dari tadi 15 menit gak mudah. Yesus itu menebus apa yang ditebus. Dari tadi loh, kita jadi budak dosa, betul. Dia memerdekakan kita menjadi manusia merdeka. Setelah kita merdeka apa? Dia berikan Roh Kudusnya untuk apa? Supaya kita bisa dibenarkan dan bisa berbuat baik. Jadi perbuatan baik orang Kristen itu bukan untuk masuk surga, bukan beramal, bukan. Kamu status tadi loh, kamu udah ngomong nih loh, budak. Kalau kamu tuh budaknya seseorang, baik, budaknya ini baik, nggak pernah nyuri uangnya tuannya, selalu taat sama tuannya ngomong apa dia ikuti. Bisa, tapi statusnya tetap budak dosa. Makanya Yesaya 64 ayat 5 berkata apa? Amal perbuatanmu seperti kain kotor, tidak bisa diperhitungkan Tuhan. Kenapa? Statusmu manusia berdosa. Maka semua amal perbuatan baikmu itu bukan tiketmu selamat, gak bisa. Ya, berarti Yesus itu menghapus status ke dunia ya? Dia mengubah dari kata budak. Makanya sebenarnya apa? Kamu bukan lagi hamba, kamu bukan lagi budak dosa. Kamu adalah saudaraku. Karena budak, kamu gak tahu apa yang Tuhanmu lakukan, tapi kamu saudaraku. Yesus itu menjadi yang sulung, manusia Adam yang sulung. Ngerti gak? Satu kemanusiaan Yesus sangat amat penting. Kenapa? Dia harus memperbaiki prototipe manusia yang rusak ini. Adam yang pertama ini gagal. Karena kegagalan manusia pertama ini, dia menghasilkan kita anak cucunya yang produknya sudah error. Makanya prototipenya harus diperbaiki loh. Kamu siapa manusia nggak error? Alkitab saya mengatakan semua manusia telah berbuat dosa. Status kita manusia dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Ada nggak manusia yang mengatakan aku tidak punya dosa kecuali Yesus? Satu-satunya yang nggak punya dosa tuh Yesus. Makanya di dalam Quranmu dikatakan dia anak yang suci. Maryam ayat 19. Kenapa manusia satu-satunya Adam yang kudus, suci, katanya nggak pernah disentuh setan? Itu cuma kemanusiaan Sang Firman ini. Kenapa dia kudus? Kenapa suci? Kenapa tubuhnya kudus, darahnya suci? Nah kalau kamu darahmu dari saya, PMI aja kamu belum tentu laku. Ini loh Bu, karena bentar. Begini. Oke, di dalam hadismu dikatakan satu-satunya manusia yang suci kudus adalah cuma Isa Al-Masih, betul? Enggak, mana ada itu. Mana ada. Mana Muhammad itu kudus, suci, mana? Muhammad itu manusia yang suci, mana? Semua nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Ada. Semua nabi maksum. Apa dosa Yohanes? Sebutkan. Satu aja, dosa Yohanes apa? Coba sebutkan satu aja, dosa Yohanes dalam Bible apa? Tidak semua dosa itu sebut kamu. Sekarang nggak saya tanya, dosa yang dalam pikiran saya tanya. Kan Yohanes kan? Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis apa Yohanes Rasul? Yohanes Pembaptis atau Yohanes Rasul? Kedua-duanya ada. Yohanes Rasul jelas dikatakan dia orangnya keras. Bahkan ketika dia sombong. Kenapa? Ketika dikatakan siapa nanti yang bakal duduk sebelah kanan kirinya Yesus ketika Yesus datang sebagai Raja Mesias, dia minta duduk sebelah kanan. Ketika ada orang berkata, Tuhan, boleh nggak aku menurunkan api dari langit? Maka dia disebut anak-anak Boanerges. Betul? Ya, coba ayatnya. Gitu, di belum mana ada tentu Yohanes? Perbuatannya belum. Saya juga nggak pernah membunuh, Gus Bavi. Coba, saya nggak pernah urusan kepolisian. Saya tanya sama kamu, saya termasuk orang baik nggak? Nggak pernah selingkuh, nggak pernah Sofiatul digerebek sama satpam. Soalnya ada ayat begini Bu. Gini. Di Markus, saya bacakan dulu ayatnya ya. Kenapa saya nanya Yohanes? Karena ada ayat begini di Markus 6 nomor 20. Ya, Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Lalu Ibu mengatakan ada dosanya tadi, kan bertentangan sama Markus Ibu. Mana dikatakan Yohanes enak benar mana? Markus berapa?
Markus 6 nomor 20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah orang suci. Ibu bilang ada dosanya. Saya harus percaya ke Markus apa ke Ibu Sofia ini? Ini kan perkataan Herodes, kamu gimana sih? Salah berarti ayatnya ini. Mana perkataan Allah? Loh, itu kan perkataan Herodes. Herodes menganggap Yohanes orang suci, kenapa? Karena diikuti banyak orang, betul? Sekarang ada nggak orang yang menganggap apa tuh Sai Baba yang ada di India zaman dulu orang suci, betul? Betul nggak? Betul nggak? Ada alasannya dia itu dianggap benar dan suci karena banyak. Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang menganggap Santo itu orang suci? Ada nggak? Sebut orang-orang suci, betul? Apakah mereka betul-betul suci, nggak punya dosa? Hah? Bahkan di dalam Alkitab dikatakan saya, gereja Tuhan, kamulah orang-orang kudus, bangsa yang kudus. Israel itu disebut bangsa yang kudus. Saya tanya, Israel bangsa yang berdosa apa bangsa yang kudus menurut kamu? Tapi di sini Bu, kalau perkataan Herodes ini gak bener, ngapain dimasukin Alkitab? Saya nggak tanya itu. Sekarang saya tanya, ada nggak manusia yang disebut suci di dalam Quranmu selain Isa Al-Masih? Apanya loh? Nabi Muhammad itu gak ada dosanya di Al-Quran. Muhammad gak ada dosanya? Hah? Menginginkan istri orang, apakah itu dosa apa tidak? Gimana? Menginginkan istri orang? Al-Ahzab ayat 36 dan 37. Jangan ke sana dulu. Sekarang kamu jawab pertanyaanku. Ada tidak manusia yang suci di dalam Quranmu selain Isa Al-Masih? Loh, kita buka diskusikan. Ibu bawa surah Al-Ahzab 36 kan? Aku nggak minat ngomongin nabimu. Ini loh, ini pertanyaanmu yang saya aku jawab pembelaan dulu. kepada nabi saya ini. Loh, gimana sih? Sekarang saya tanya, nabimu dikatakan dosa masa lalu nanti akan diampuni. Bahkan nabimu di dalam hadis sehari 70 kali minta ampun akan dosanya, betul? Betul nggak? Nabimu sehari 70 kali. Umat gimana sih? Coba buka surah Al-Fatih ayat 2. Sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak Yesus atau Isa Al-Masih sehari minta ampun akan dosanya berapa kali? Ada nggak Yesus? Ya Allah, ampunilah aku akan dosaku. Ada nggak? Loh, dia minta keselamatan kepada Allah. Powermu. Dia ada di Al-Quran. Wassalamu alayya, keselamatan semoga kepadaku. Minta keselamatan Nabi Isa kepada Saya Allah. tanya, ada nggak manusia yang dilahirkan suci? Kak Maryam, kamu diberi anak yang suci, ada nggak itu? Ada nggak tuh malaikat Jibril itu datang pada Aminah, kamu akan melahirkan Muhammad anak yang suci, ada nggak? Ada nggak? Ada. Mana? Tapi bukan di Quran. Lah, referensi Islam banyak Bu. Kalau semuanya harus tertulis di Al-Quran kan itu standar janda namanya. Lo nggak bisa dong. Sekarang perkataan Allah itu di Quran Buktinya akan tadi ditafsir. ketika Herodes mengatakan Yohanes itu orang yang benar dan suci, malah ibu yang Itu menyangka. kan Saya lebih perkataan percaya Herodes. Ya ampun. Itu perkataan Herodes. Ini masuk ayat Herodes. suci loh Bu. Loh, Ini masuk sekarang saya tanya, perkataan iblismu di dalam Quran itu ayat yang suci bukan? Perkataan iblis. Di dalam Quran ada perkataan iblis, ada perkataan jin. Itu ayat suci bukan? Mana perkataan iblis? Makanya Di kamu gak Al-Quran. usah kemana-mana. Ya, mana Saya di dalam minta Al-Quran? pernyataan dari Tuhanmu. Ada ndak orang yang dilahirkan suci kecuali Isa Al-Masih dalam Quranmu, ada ndak? Jawabannya nggak ada, betul nggak? Bahkan di dalam hadismu sendiri nabimu berkata, Ini standarnya standar Kristen apa sekarang standar saya Islam? tanya, nabimu berkata semua manusia ketika lahir disentuh setan kecuali Maryam dan Isa Al-Masih, betul apa enggak? Terus Nabimu disentuh setan enggak ketika lahir? Terus lalu dia Tuhan gitu kalau seperti itu? Aku enggak ngomong begitu. Sekarang saya tanya, nabimu ketika Itu namanya keistimewaan Bu. Namanya Nabi punya keistimewaan masing-masing. Saya enggak Biasa tanya aja. itu. Saya tanya nabimu Muhammad ketika lahir disentuh setan apa tidak? Gak ada setan nyentuh. Nabimu Mana ayatnya nih. kalau ada setan nyentuh bayi Nabi Muhammad? Loh, nabimu berkata setan selalu mengikutiku. Ketika Aisyah berkata, ya Nabi, apakah ada setan dalam diri semua manusia? Ada, kata nabimu. Termasuk kamu ya Nabi. Aisyah bertanya, Aisyah ini pinter. Lalu Muhammad berkata, ya
namanya jin korin, betul nggak? Tapi setan itu jadi muslim, betul nggak? Jin korin itu semua manusia sampai Nabi Isa pun ada jin korin. Di mana dikatakan Isa diikuti jin korin? Coba saya tanya. Bu, mungkin maksud ibu itu bukan jin korin. Jin korin itu setiap manusia ada jin korinnya, Bu. Itu kan imanmu, sedangkan di dalam Alkitab ibu kan bicara Islam, bukan bicara Kristen. Yang jelas, Mana sih? nih data yang jelas. Pertama saya tunjukkan, surah Maryam 19. Isa Al-Masih anak yang suci. Tidak ada nabi suci. Bahkan Nabi Musa sehari 70 kali minta ampun akan dosanya. Yang kedua, saya kasih tahu kamu, nabimu sendiri berkata, dari sejak lahirnya semua manusia termasuk nabimu disentuh setan, kecuali Isa Al-Masih dan Maryam. Data yang kedua. Ini dua data ini. Tapi di Bible Yesus kok malah berdosa, Bu? Yesus, nih kamu baca 2 Coba Korintus. Bu, ibu buka dulu. Kamu baca 2 Korintus 5 ayat 21. Ngarang-ngarang ya. Takut saya dikira ngarang-ngarang. Coba 2 Korintus 5 nomor 21, Bu. Barusan aku bilang 2 Korintus 5 ayat 21. Lah, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Berarti Yesus berdosa kan? Karena kita, betul? Nah, berarti ada Tuhan berdosa berarti. Lo bacanya nggak jelas. Coba dibaca itu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Berarti Yesus. Loh, kamu mau Ya berarti Yesus kamu jangan kemana-mana. Kamu nih nggak fokus ya. Coba deh kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. Ini mulai bertakiyah nih. Lo kok bertakiyah, Bu? Gimana sih? Dia yang tidak Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita, supaya menjadi dosa berarti berdosa nggak akhirnya? Karena kita. Iya, berarti Yesusnya berdosa nggak? Bukan, dia tuh menanggung dosa kita apa dosanya sendiri, saya tanya. Ya, dosa orang dimasukkan ke dirinya berarti dia sekarang sudah Betul, gini loh, status Yesus di atas kayu salib. Saya kasih tahu kamu, Iya. di atas kayu salib semua kutuk dan dosa itu dia apa? Dikorbankan atau ditimpakan di dalam tubuh jasmani Yesus. Maka dikatakan dia menghukum dosa di dalam daging. Makanya daging Yesus itu mati bagi dosa kita. ya dosa orang masuk dalam dirinya berarti Kamu dia sekarang kamu bohong. Nih saya bacakan dosa orang-orang kan ditebus sama Yesus. Masuk dosa itu pada diri Yesus berarti Yesus sudah dosa kan gitu. Bukan, dia bukan statusnya. Ngerti nggak kamu? Yang ditebus itu status, dia menjadi manusia berdosa ditebus. Ini lihat nih. Nanti saya bacakan kamu di dalam Timotius, saya bacakan kamu. Ya, 1 Titus, bentar saya bacakan kamu. Ini kamu bacanya nggak lengkap. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang tidak mengenal dosa, suci kudus. Maka dikatakan darahnya bisa menjadi penebusan bagi banyak orang. Dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Ngerti gak? Ini namanya tuker guling. Ngerti gak kamu? Istilahnya berita wahyu. Aku dibenarkan karena Yesus. Kamu tahu gak? Ketika kamu tadi bacakan kitab Imamat, ketika bangsa Israel ini mau menjadi ada 5 korban di dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 7, betul? Korban bakaran, korban keselamatan, korban sajian, korban penebus dosa, dan korban penebus salah, betul? Ya. Bagaimana caranya? Mereka bawa domba, betul? Ya. Setahun sekali. Lalu yang diperiksa itu dombanya, yang harus tidak mengenal dosa, tidak bersalah itu dombanya, bukan manusianya. Manusia sudah pasti berdosa. Dombanya ini diperiksa sama imam, tidak boleh cacat, tidak boleh bernoda, pokoknya harus sempurna dombanya ini. Setelah itu imam besar akan ngomong apa? Boleh jadi korban penebus dosa. Lalu apa yang dilakukan? Dia tumpangkan tangannya ke atas domba itu. Maka semua kutuk dan dosa dia dan keluarganya itu selama 1 tahun akan ditransfer pada domba itu, dan domba itu yang disembelih, yang dimatikan. Imam besar itu Allah itu sekarang memandang ini domba ini dosa nih, menjadi korban penebus dosa. Maka Yesus itu di atas kayu salib, dosa kita seperti menumpangkan tangan di atas Yesus sebagai anak domba itu. Maka dosaku, diam dulu, maka dosaku, kutuk Allah akan hidupku, apa? Ditimpakan kepada Yesus. Status
kasih contoh yang lain dulu. Belum selesai saya. Bukan berhenti pada kematian Yesus. Kamu baca Kisah Rasul 2. Maka Yesus ini yang kamu salibkan dibenarkan Allah karena dia tidak mati karena dosanya sendiri, betul? Lalu apa tanda dia dibenarkan? Berdosa ya? Betul, ketika mati. Kemudian dia dibenarkan Allah, betul nggak? Betul nggak status Yesus? Ini kalau saya bacakan kamu Kisah Rasul 2. Dia tidak mati sebagai dosanya dia sendiri, dia mati karena menanggung dosa kamu dan saya. Gimana sih kamu ini? Sama dengan gini kan Bu, sama dengan saya punya hutang ke Bu Sofi. Lalu Yesus bilang, sudah hutang kamu, saya yang bayar. Berarti status hutang saya berpindah ke Yesus. Karena dia yang mau bayar ke Bu Sofi. Berarti Yesus statusnya punya hutang. Kan begitu. Berarti status Yesus berdosa. Kan gitu. Dia statusnya manusia berdosa di atas kayu salib. Allah memandang dia sebagai Adam yang semua kutuk dan dosa seluruh dunia ditimpakan kepada Yesus. Tetapi untuk membenarkannya, ini kamu makanya jangan bacanya sampai separuh-separuh. Ini kamu baca Kisah Rasul 2. Ibu sudah membenarkan tadi. Memang statusnya Yesus ketika mati. Oke, sekarang saya tanya. Iman Kristen berhenti pada kematian Yesus atau pada kebangkitan Yesus? Kalau menurut keimanan Kristen, kematian. Oh. Kalau Yesus mati, Kristen bubar, Pak Dia kan dibangkitkan lagi katanya kan, hari ketiga, hari Minggu. Kenapa Yesus dibangkitkan? Ini alasannya. Dia dibenarkan oleh Allah. Ini loh. Dibangkitkan, ada yang membangkitkan. Dia, Kisah Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah. Jadi kematian Yesus dan sekarang itu atas kehendak Allah. Maka itu buat apa? Bapak, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Aku gak usah melewati salib ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Apa jawaban Bapak? No. Gak ada cara lain. Kamu harus menjadi Adam, menggantikan seluruh dosa manusia supaya aku bisa memperoleh kembali anak-anakku yang hilang. Lalu apa dia? Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia, siapa? Yesus, sebagai Adam yang kedua, dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut, maka dikatakan penebusku hidup. Betul nggak? Ya. Betul nggak? Kenapa ya, tadi? Terus. Saya kasih tahu Anda, Gus Wafi. Alkitab mengatakan upah dosa ialah mati, betul? Betul nggak? Bagaimana caranya bisa orang tuh nggak mati itu gimana caranya? Supaya kamu tuh nggak mati. Dengan cara tidak berdosa. Makanya saya bacakan kamu di Kejadian 2 ayat 17. Selama Adam tidak berbuat dosa, orang itu mati. Mudah nggak? Selama Adam tidak berbuat dosa, kematian tidak punya sengat. Selama Adam tidak berbuat dosa, maka kematian tidak berkuasa atas manusia. Makanya Yesus sebelum waktunya tidak bisa dibunuh. Yesus itu harus menyerahkan nyawanya. Yesus berkata gini, kamu tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku daripadaku, tapi aku memberikannya menurut kerelaanku sendiri. Kenapa? Dia mau dibunuh, tidak itu mati. Ini kan pernah mati. Saya kasih tahu kamu, di atas kayu salib. Zah, aku jawab. Di atas kayu salib, dia anaknya itu harus dengan rela menjadi kutuk, ditelanjangi, menanggung kutuk dan menanggung dosa. Dia harus dengan rela supaya dosa manusia itu ditimpakan kepada Yesus. Maka Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia apa? Berpaling. Kenapa berpaling? Karena dosa seluruh dunia selama 3 jam terjadi gempa bumi dan kegelapan. Karena dosa seluruh dunia ditimpakan di tangan Mesias itu, kepada Mesias itu. Allah merobek bait suci. Kamu katakan, tirai bait suci itu terbelah 2 dari atas sampai bawah. Artinya apa? Jalan kita manusia sekarang bisa menghadap Allah dengan berani. Kenapa? Karena Yesus ada satu manusia, satu orang Adam yang bisa menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat Musa. Dia tidak berdosa, hidup suci. Maka dikatakan apa? Kamu dikatakan apa di dalam Mazmur? Dia tidak akan membenarkan orang kudusnya tinggal di dalam maut. Tetapi di dalam Kisah Rasul 2
1:2 tadi Petrus berkata apa? Tetapi bukan Daud yang dibangkitkan karena Daud punya dosa, melainkan Yesus yang dibangkitkan karena dia dibenarkan Allah, maka dia duduk di sebelah kanan Allah. Kedua, duduk di sebelah kanan Allah itu bukan dia Tuhan, bukan. Karena dalam Tuhan itu dalam pikiranmu itu pencipta gitu loh Gus Bavi. Duduk di sebelah kanan itu bicara tadi loh, rencana Allah ketika misalkan manusia. Yesus itu mengatakan kedudukan Adam yang pertama untuk memerintah bersama Allah kita. Adam yang pertama gagal, maka Adam yang kedua Yesus inilah yang menggantikan Adam yang pertama yang memerintah bersama Allah, duduk di sebelah kanannya. Begitu, udang. Tapi gini loh, Ibu tadi mengatakan ya upah dosa adalah maut. Padahal nggak semua Bu, nggak semua upah dosa itu maut Bu, nggak semua, gitu loh. Jadi ketika ada orang Kristen mengatakan upah dosa adalah maut dan itu hukumnya harus, enggak. 1 Yohanes 5 nomor 16, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut itu ada. Jadi tidak semua upah dosa itu adalah maut. Coba buka 1 Yohanes 5 nomor 16. Santai dulu. Nah, di sini dikatakan kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi tidak semua dosa mendatangkan maut, itu yang pertama. Ya, yang kedua, tadi Ibu mengatakan kalau Tuhan mati, Kristen bubar katanya. Kalau sampai Yesus itu mati, Kristen bubar. Padahal di dalam 1 Korintus 11 nomor 26 mengatakan, belum aku jawab. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Memang pernah mati, mau tidak mau, harus kita akui Yesus pernah mati. Karena kematian Tuhan itu memang benar-benar ada. Sehingga status Yesus dia harus mati di tiang salib. Yang pertama, karena dia menanggung dosa. Berarti status dia berdosa, itu sudah dibenarkan oleh Ibu Sofi. Bukan, kedua status dia manusia berdosa. Ingat ya? Ya, status dia manusia tidak berdosa. Dan manusia ini sebagai Tuhan yang turun firman, Logos yang menjadi manusia. Dan dia statusnya berdosa. Yang kedua, status Yesus yang kedua adalah di dalam Galatia 3 nomor 13 yang Ibu sampaikan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti Yesus mengemban dua status. Satu, status dosa yang dia tanggung sehingga dia menjadi berdosa. Dua, status dia terkutuk karena menanggung kutuk. Kan semuanya ditanggung sama dia. Berarti wajar dong kalau ada umat Islam mengatakan Yesus itu terkutuk, Yesus itu berdosa, karena dia sudah menanggung dosanya dan itu dibenarkan oleh saudara. Begitu Ibu. Sudah selesai? Ya, lanjut. Sekarang tadi saya tanya, Yesus itu tidak berbuat dosa, dikatakan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Maka kamu baca di dalam Nubuatan Yesaya 53, dikatakan apa? Mesias itu tidak ada tipu daya, dia tidak berbuat dosa. Tidak ada tipu daya, dia tidak berbuat dosa. Tapi dosa manusia lain ditimpakan kepada dia. Dia menjadi korban penebus salah. Kamu baca nggak Yesaya 53? Perlu saya bacakan? Baca. Coba baca Yesaya 53. Ini kamu tuh terlalu banyak ini. Ini belum jawab ini loh. Ini aku mau jawab ini sampai nggak kemana-mana jadinya. Ini kan makanya aku nggak senang kalau dibatasi waktu. Enggak, maksudnya tema kita sebenarnya bukan ini Bu. Ya enggak apa-apa. Nih Yesaya 53 nih. Kamu ini nggak mudeng-mudeng ya. Iman kita tuh bukan iman kita tuh harus percaya Yesus mati. Roma 10, 9 dan 12. Kalau orang Kristen tidak percaya kematian Yesus, itu utamanya bubar. Roma 10 ayat 9 sampai 12 berkata apa? Bagaimana caranya kamu diselamatkan? Jikalau kamu percaya di dalam hatimu dia Tuhan dan mengaku dengan mulutmu dia mati bagi dosamu dan dibangkitkan pada hari ketiga, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iman Kristen itu bukan cuma Yesus mati, bubar aku. Yesaya 53 itu baca satu perikop Bu. Ya sebentar, saya mau meluruskan dulu. Justru kami orang Kristen kalau tidak percaya Yesus mati, bubar. Kami percaya, justru kami harus percaya Yesus itu mati. Orang yang nggak percaya Yesus mati, Yesus diserupakan. Itulah kamu Muslim. Orang Kristen itu harus percaya Yesus mati.
bangkit, menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut, berulang-ulang. Dia menampakkan diri kepada para rasulnya, saksi-saksi matanya, sebelum dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kok kira mudeng-mudeng loh gue ini? Ya enggak, ibu kalau pakai Yesaya 53 harus satu perikop. Sebentar. Jangan dipotong-potong. Lalu kamu baca nggak Wahyu 1 ayat 17 dan 18? Yesus berkata apa? Akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah sekarang, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ya enggak? Macet. Wahyu berapa? Wahyu berapa? Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Oke. Ini mau nih gak dijawab-jawab loh, ini banyak loh pertanyaanku. Asafat 107 tadi belum kita bahas. Ini jangan bahas ketuhanan itu terlalu tinggi buat kamu, Gus Wafi. Kenyataannya ibu dari tadi gak pakai data loh. Kan mau aku bocok kayak tentang gue data tak. Iya, yang ibu bacakan datanya itu adalah tafsir dari ibu. tadi kamu dan aku nanti keluar jawabku. Kak, dari tadi tuh aku sudah membacakan data ayatmu sampai mulutku berbusa-busa muncrat kabeh iki opo nek data? Bu, yang ibu bawakan data. Sudah, sekarang Wahyu 1 ayat 17 18 baca. Wes, kasih data. Dibilang gak pakai data, heran aku. Nah, pertanyaan saya padahal simpel di awal loh. Mana Yesus mengajarkan saya sudah jawab. asal? Kalau kamu mengatakan Yesus berkata, inilah dosa asal. Ya orang sampai modar. Berarti nggak ada berarti Bu. Kamu kan menuntut Yesus buat apa dosa asal? Tidak. Yesus berkata apa? Inilah darahku yang ditumpahkan bagi penebusan banyak orang. Lalu kamu baca konsepnya. Nggak bisa iman tuh kayak gitu Gini loh, kan. Nggak. Giliran ibu tunggu dulu, santai dulu baca Wahyu 1 ayat 17 18. Ya, saya baca, tunggu dulu sebelum saya baca ini. Giliran ibu nanya ke Islam, ibu harus minta tertulis letterleg dalam Quran. Giliran saya minta letterleg di dalam Bible, ibu gak mampu, kan podo ae gitu loh. Istilah-istilah itu karena kita membaca perikop-perikop di dalam Alkitab untuk apa? Mempermudah kamu gitu loh. Tauhid juga nggak ada di dalam Quranmu. Tapi yang lebih parah ini loh, tadi tanganmu gini-gini loh, ada nggak dalam Quranmu nih loh, gini-gini. Ya tuh kan, minta letterleg kan dalam Al-Quran kan. Giliran saya minta letterleg Yesus menerangkan dosa asal nggak ada. Gimana loh? Dosa asal itu kalau kamu bilang dosa asal. Sekarang saya tanya, ketika di dalam Mazmur 51 ayat 5 tadi Daud berkata, dalam kesalahan aku dikandung ibuku, dalam dosa aku diperanakkan. Itu menurut dosa asal apa enggak? Orang baru dikandung kok sudah punya dosa. Mana keterangan Yesus menerangkan dosa asal itu mana? Wafi, Alkitab saya itu dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya kalau saya gini loh. Lafaz dari Yesus. Kamu jangan bilang lafaz. Gini loh, Wafi, kamu cara mikirnya jangan gitu. Alkitab saya kalau saya jawab, saya tuh harus menerangkan konsepnya. Itu dari Kejadian sampai Wahyu. Saya nggak keluar dari Kejadian sampai Wahyu. Saya nggak pakai nanti kitab Talmud. Ini jarang-jarang loh saya pakai Talmud. Pakai tafsirnya Rabi A, Rabi B. Nggak gitu. Saya jawab kamu dari Kejadian sampai Wahyu. Dari tadi aja nggak saya ngambil kitab apa tadi Weda, kitab Tripitaka, kitab Talmud, ada nggak? Saya jawab kamu pakai konsep dari Kejadian sampai Wahyu. Lah kamu ketika saya tanya jawabannya nggak ada di sini. Lah Bu, gini loh, gini. Tapi kalau gitu jangan kamu tanya istilah-istilah. Ya, itu dosa asal itu kan gini loh, ketika gereja itu mengajarkan kepada jemaatnya, dia tuh harus pakai kata dipermudah. Mana konsepnya? Ada. Kamu Bu Sofi, mana kata Trinitas di dalam Alkitab? Belum sampai modal ya orang ketemu. Tapi konsep Trinitas itu saya bisa menjelaskannya dari Kejadian sampai Wahyu ada, Gus Wafi. Jangan kamu bicara istilah. Gini. Nah, tapi kalau dari begini tadi. Bedanya mana di sini? Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Bedanya Islam sama Kristen begini Bu. Kalau di Islam
Allah tidak pernah menganjurkan kita kalau mencari atau menanyakan agama Islam lalu kita nyari terjemahan, ngambil-ngambil ayat sendiri. Enggak. Tapi kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama, ayatnya ada. Kita ikut ulama. Itu jadi Allah. Ayat berapa tuh coba? Ayat berapa? Quran surah berapa? Ayat berapa? Santai dulu. Enggak, kamu bacakan dulu Wahyu 1 ayat 17 18, jadi kemana-mana deh. Ini aku belum jawab loh. Ya enggak, biar ibu gak framing juga. Nah, no. Seolah-olah ibu mengatakan di gini. dalam Al-Quran gak ada, giliran di Bible ada, padahal sama-sama gak ada. Sekarang bacakan Wahyu 1 ayat 17 18. Bacakan perkataannya. Iya, tunggu dulu ya. Saya terangkan dulu. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita itu harus mengikuti para ulama, orang yang ahli. Jadi pemahaman kita selamat. Sedangkan ketika saya bertanya kepada ibu, pernahkah Yesus mendengar dalam lisannya mengucapkan dosa asal atau menerangkan tentang dosa Adam sehingga menjadi alasan dia turun? Nggak ada. Betul, saya akui ibu tadi menjawab menggunakan Yesaya, menjawab menggunakan Mazmur, menjawab dengan Yohanes, tapi kan nggak nyambung. Larinya ke tafsir pribadi. Bukan nggak nyambung, otakmu sing koset ora mudeng. Lafalnya aku yang nyambung. oleh Yesus itu dosa. Lalu ibu menafsiri ini dosa Adam. Ini loh. Dari mana status ketika Yesus datang, dia menebus dosa dunia, lalu ditafsiri sebagai dosa dulu yang pernah ditanggung oleh, yang pernah diperbuat oleh Adam. Lah, tafsiran semacam seperti ini tuh di mana? Sudah? Nggak ada kan dasarnya. Sudah, kan? tak jawab? Sudah? Ya. Inilah yang dibilang Rasul Paulus. Kamu tuh ada selaput selubung yang menutupi mata kamu. Sama seperti orang Yahudi. Ketika mereka membaca perjanjian lama, ramudeng nek Yesus ki Mesias. Yang tidak menolak Yesus sebagai cuma Islam loh, Bu. Sebentar, makanya ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus pada jalan menuju Damsyik di Kisah Rasul pasal yang ke-9, Cuma suara. dikatakan apa? Selaput gugur dari mata. Dia buta, kemudian 3 hari kemudian Ananias datang, dia dibaptis dan dikatakan selaput yang menutupi matanya itu gugur. Dan dia berkata apa? Dulu aku tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Kenapa? Kue baca gitu loh, baca. Makanya Yesus berkata apa? Kepada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu menyelidiki kitab-kitab suci gitu loh, hafal bahasa Arabnya sampai ngelotok, ya loh. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sang kamu dari sini kamu memiliki hidup. Tapi sekalipun kamu tahu aku bisa memberikan hidup kekal, kamu gak mau datang kepada aku. Jadi kamu itu ketika membaca sama kayak orang ahli Taurat Farisi, ya, ada selaput yang menutupi matamu sehingga kamu tidak bisa melihat kemuliaan Kristus. Podo Mbak Paulus dulu sebelum bertobat. Ngerti enggak? Kamu tak baptis namamu. Katamu tak baptis namamu Paulus Abdul Wafi namamu. Ngerti? Loh, kamu jangan ketawa. Sekarang kamu sekarang begini, Bu. Enggak, baca dulu Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ya, saya bacakan ya. Baca. Iya, tunggu dulu. Bentar lagi saya bacakan, aman. Gini, kenapa saya menolak tafsiran ibu itu dari tadi? Ketika dikaitkan dengan Yesaya, ketika dikaitkan dengan Wahyu, ketika dikaitkan dengan Roma dan kenapa? Karena saya juga pembaca, Bu. Kita adalah apa yang kita baca, gitu loh, Bu. Saya itu membaca di dalam perjanjian lama ada beberapa konsep yang bertentangan ketika ibu menafsiri. Contoh ya, saya kasih contoh satu aja. Nah, baca dulu Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ini jangan kemana-mana. Nanti iya, saya baca aman. Ini penonton kita berapa nih? 7.800 itu bingung karena kita diskusinya tidak terarah. Sekarang bacakan satu-satu dulu, aku jawab pertanyaanmu. Bacakan dulu Wahyu 1. Saya bacakan dulu, santai, Bu. Wahyu 1 ayat 17. Saya kasih tahu alasan dulu kenapa saya menolak tafsiran ibu gitu loh. Jadi ketika ibu menafsir lari kepada satu ayat, saya catat. Saya tuh ingat bahwa ada ayat yang secara makna tertulis itu bertentangan dengan tafsiran yang ibu bawa. Contoh di Amsal 6 nomor 17 misalnya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, di sini Tuhan sangat benci penumpahan darah atas orang yang gak berdosa. Tuhan sangat benci kepada penumpahan darah orang yang gak berdosa. Sedangkan Yesus adalah satu-satunya orang yang gak berdosa, kata ibu. Nah, ini kan bertentangan. Pikiran saya mulai bertentangan loh. Katanya Tuhan benci kepada penumpahan darah orang yang berdosa. Keterangan ibu mengatakan bahwa satu-satunya orang yang gak bersalah adalah Yesus. Sehingga pertentangan seperti itu tidak bisa kemudian
masuk ke hati saya ketika ibu tidak bisa menerangkan lisan Yesus menyebutkan tentang dosa asal itu, gitu loh. Paham nggak? Sudah. Ya. Baca Wahyu 1:17-18. Maksa banget. Ya kenapa kamu takut? Makanya kemana-mana kalau saya jawab lagi panjang. Ya, ini santai. Asafat 107 gak kamu jawab. Kenapa Allahmu menebus? Apa yang ditebus? Sekarang kamu baca Wahyu 1:17-18 lewat. Kan domba itu ditebus, Bu. Wahyu 1 ayat 17-18. Gimana sih? Ini saya bacakan ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Berarti pernah mati tapi hidup. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oh, berarti sama seperti Henok berarti ya, awal dan akhir, betul? Di mana Henok dikatakan akulah awal dan akhir? Oh, macet. Tunggu dulu. Maksudnya gini loh, Bu. Sekarang saya mau mengetes pemahaman kamu tentang ayat ini. Ketika aku melihat dia, aku di situ siapa, dia di situ siapa? Jangan kayak Allahmu, kami, dia, Tuhanmu, Tuhan mereka tidak jelas. Allahmu yang mana? Allahmu itu si kami, dia, Tuhanmu apa Tuhan mereka tidak jelas. Allahmu wi. Sekarang ketika aku melihat dia, aku di situ siapa, dia di situ siapa? Tar, saya buka data dulu ya. Makanya baca buku nggak tahu bahasa endingnya, kayak kamu nanti endingnya sad story kayak ini loh. Masa aku baca buku kok akhirnya kok kita anti sihir, ini loh. Akhirnya kok nabimu kena santet dan guna-guna black magic. Baca kitab itu yang endingnya tuh happy ending, Gus Wafi. Baca, coba kamu kalau lihat sinetron, akhirnya lakonnya mati, nggak happy ending, ganjel nggak? Ganjel. Nah ini kitabmu akhirnya apa? Surah Al-Mu'adatain, surah perlindungan terhadap apa? Sihir. Kenapa surah ini diturunkan? Karena Nabi Muhammad kena santet. Dengan cara diambil rambut dari sihirnya. Kalau Nabi kena sihir itu biasa, Bu. Loh, ya nggak biasa. Satu-satunya Nabi yang pernah disantet cuma Muhammad, betul nggak? Kalau Nabi itu manusia wajar. Nggak, saya tanya. Tapi kalau Tuhan kena iblis itu luar biasa. Saya tanya, loh. Lah karena kamu nggak tahu istilah Tuhan yang diterapkan pada Yesus. Nggak, kamu jangan kemana-mana sekarang. Cobai iblis Wahyu, itu yang bahaya. jangan kemana-mana. Wahyu 1:17 dan 18. Enggak, maksudnya aku di situ siapa, dia di situ siapa? Dia kan manusia gitu loh, wajar. Jadi kalau ibu tidak wajar, wah aku manusia tidak pernah bisa santet. Sekarang saya tanya, ketika aku melihat dia di dalam Wahyu 17, aku di situ siapa, dia di situ siapa? Karena posisi ibu menganggap Nabi Muhammad ini dituntut harus sempurna, tidak bisa kena penyakit seperti itu, nggak bisa. Jadi kalau Nabi Muhammad contohnya sakit, ada penyihir, menyihir Nabi Muhammad. Tapi kalau Tuhan dicobai iblis, itu yang luar biasa, Bu. Apalagi sekelas Yesus yang katanya sebagai logos Tuhan, tapi ketemu malaikat dia ketakutan. Masa gak kenal sama malaikatnya Tuhan sendiri, kan begitu? Itu yang gak wajar, gak masuk akal lagi itu. Seharusnya di framing. Loh, nanti aku jawab. Kamu jangan kemana-mana loh, pertanyaanmu belum kejawab. Sekarang saya tanya. Bu. No. Karena ibu tadi mengatakan Nabi Muhammad kena sihir, lalu ibu menframing di dalam Wahyu 1 ayat 17 ini, aku di situ siapa, dia di situ siapa. Fokus. Kemana-mana kamu jadinya. Siapa aku di situ, siapa dia di situ. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan akhir. Oh, ini kan Wahyu kan ditulis oleh Yohanes. Berarti antara Yohanes sama Yesus ini. Aku di situ siapa? Yohanes. Dia di situ siapa? Yesus.
Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir, betul? Ya, terus? Yang awal dan yang akhir itu siapa di dalam Quranmu Al-Hadid ayat 3? Dialah al-awal al-akhir. Langsung ke Al-Quran, guys. Loh, macet. Enggak, saya tanya. Kalau seumpamanya ini Melkisedek No. Di dalam surat Besi ayat yang ketiga, Allahmu, itu firman Allahmu kan, surat Besi, betul? Bu. Enggak, saya tanya. Hadid. Surat Besi itu Quran Allahmu bukan? Surat Besi. Iyalah. Ya. Di dalam surat Besi ayat yang ketiga, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu, betul? Gini. Enggak, sekarang saya tanya. Tunggu dulu, saya luruskan. Saya sudah bacakan wahyu tadi. Saya kan sudah bacakan wahyu. Gini loh. Yesus berkata, akulah yang dari awal wahyu dan yang ke akhir. surah Al-Hadid jauh banget, Bu. Dari wahyu ke surah Al-Hadid, coba perbandingannya itu dari wahyu ke Ibrani. Contoh Melkisedek awal dan akhir. Kenapa bukan Melkisedek? Melkisedek bukan yang awal yang akhir. Sekarang saya tanya. Tidak berbapak, tidak beribu, tidak berselisih. Hari tidak berawal, hidupnya tidak berkesusahan. Itu cuma tipologi. Enggak. Sekarang saya tanya. Tipologi mana ada? Oke, saya tanya. Berarti di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3, dialah al-awal akhir. Apakah itu Melkisedek? Siapa itu dialah yang awal dan yang akhir dalam Quran? Maksudnya itu ketika kamu ibu menyampaikan wahyu, kamu jawab dulu. Kamu jawab banget gitu loh. Kamu jawab di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Siapa yang dimaksud Allahmu dialah yang awal dan yang akhir? Ya Allah lah, Bu. Masa sudah. Allah. Tapi kalau maksudnya wahyu itu kembali ke Melkisedek itu tipologi. Sekarang saya tanya, Yesus seharusnya yang diwahyukan ke Ibrani. Saya tanya sama kamu, bisakah itu Melkisedek? Sudah? Hah? Gimana? Bisakah seorang manusia mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Ya ini kan cuma mimpi. Kan Yohanes wahyu itu dalam bahasa Arabnya, ya kalau kita lihat Bible bahasa Arab, ar-ru'ya penglihatan. Loh, sekarang nabimu ada kitab turun dari surga. Coba di selain wahyu, kamu bilang dia awal dan akhir. Ini bukan mimpi, ini penglihatan. Nabimu ketemu tidur di gua Hiro dapat wahyu, mimpi. Nabimu naik ke ledai terbang, mimpi. Di gua Hiro itu bukan mimpi, Bu. Nabimu naik ke kejadian beneran itu. Kejadian bener deh. Potong nih mana ada hadis Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179. Buka, Bu. Jangan ke sana dulu. Jangan ke sana dulu. Ya. Jangan ke sana dulu. Ya. Ini kan maksud Ibu ini kan? No, saya mau kamu jawab. Siapakah yang awal dan yang akhir dalam surah Al-Hadid ayat ketiga? Tunggu dulu, Ibu tadi. Nah, saya nggak mau ke sana dulu. Nabimu tuh semuanya serba mimpi. Naik ledai terbang, mimpi di rumah janda Umi Hani. Ini Bu, ini wahyu pertama, maka terbangunlah dia dari mimpi. Hisham kan? Ini ya bab tentang apa ini kita bu. Kamu kok ngeles? Enggak, saya nggak mau. Karena Ibu tadi bawa ini. Gitu, saya mau kamu jawab surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Siapakah yang awal dan yang akhir di dalam Quranmu ya Allah itu Bu, sudah selesai jawaban saya Bu. Nah, Yesus sekarang berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Sekarang saya tanya, bisakah gelar awal al-akhir ini dipakai oleh manusia? Bisa nggak ada manusia mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Jawab. Oh, berarti gini. Konsekuensinya seperti ini berarti. Bentar ya, salah pencet. Konsekuensinya begini, kalau wahyu ini sebagai penglihatan Yohanes dianggap sama seperti surah Al-Hadid. Aku nih yang ngomong sama kamu nih pakai energi, aku sampai lapar, tau nggak? Kamu jawab dulu. Bisakah? Jawab dulu perasaan. Bisakah gelar al-awal al-akhir ini kepada manusia biasa? Bisa nggak ada manusia tuh mengklaim akulah yang awal dan yang akhir? Bisa nggak menurut kamu? Melkisedek awal dan akhir biasa aja, dia nggak surprise banget. Di mana Melkisedek awal dan akhir, Cok? Kamu jawab dulu. Kamu jawab dulu. Kalau wahyu itu penglihatan. Kamu jawab dulu. Bisa
Nggak bisa. Jawab, kamu jawab sendiri. Gimana Yesus disebut Nggak bisa. Allah? Makanya Yesus berkata, giliran saya ya ngomong ya, giliran saya Yesus ngomong ya. berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kamu jangan bikin aku teriak-teriak kan Andar. Ya. Saya kan santai aja Bu gitu. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Untuk apa dia menjadi manusia? Supaya bisa mati, Gus Wafi. Untuk apa dia mati? Supaya dia menebus kita dari kerajaan kematian, turun ke dalam kerajaan. Kalau dia Allah, roh, gak bisa mati, yang mati hanya manusia. Oke, sudah waktunya saya ngomong ya. Ini belum dijawab, aku belum ngomong ya. jawab ini loh. Tunggu dulu, sudah kapan saya ngomong? Kamu ada kemana-mana jadinya. Lah enggak, tunggu, karena ibu langsung mengaitkan dengan surah Al-Hadid, maka ada kewajiban saya untuk menjawab, gitu loh Bu, santai. Kamu sudah jawab, itu Allah. Lah, ini ya. Jadi kalau kita lihat Bu, orang yang awal dan akhir itu ada dua orang dalam Bible. Satu Yesus, dua Melkisedek. Nah, Melkisedek itu manusia biasa dan mati. Aduh, saya ngomong dulu, santai dulu Ibu. Aduh, nanti Ibu cantiknya hilang loh Bu. Gini, Ibrani 7 nomor 3 Bu. Nah gitu kan, kalau diem kan cantik gitu Bu. Ibrani 7 nomor 3 dikatakan, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Lebih keren loh, Yesus aja masih ada silsilah, meskipun bukan biologisnya ya. Tidak beribu, tidak berbapak, Yesus masih kalah ini loh. Yesus ada ibunya, ini nggak beribu, nggak berbapak. Tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesusudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, bayangkan, dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Kalau melihat ayat ini, berarti Melkisedek lebih keren daripada Yesus. Kenapa? Ibrani yang diceritakan ini, kalau ibu mengatakan ini adalah tipologi, maka ibu harus punya data bahwa ayat ini tipologi dan ini bukan sebenar-benarnya. Ternyata Ibrani lebih kredibel dibandingkan Wahyu. Kenapa? Wahyu itu hanya penglihatan Bu. Wahyu itu penglihatan Yohanes. Ketika penglihatan mimpi itu dikatakan begini, bahwa Yesus mengatakan aku awal dan akhir. Konsekuensinya ibu harus menerima semua di Wahyu. Kalau ibu menerima semua di Wahyu, maka ini harus dibaca Bu. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, apakah Yesus punya mata 7? Apakah Yesus punya tanduk 7? Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Apakah Allah itu punya 7 mata, punya 7 tanduk? Karena Wahyu ini penglihatan, maka seharusnya yang bermakna tipologi itu adalah yang Wahyu, bukan yang Ibrani. Begitu. Kalau ibu mengatakan apakah ada manusia yang bisa awal dan akhir? Ada, Melkisedek kalau di Bible. Jadi kalau Wahyu dikaitkan dengan Al-Hadid jauh Bu, jauh. Di Al-Quran itu menjelaskan sifat Allah. Sedangkan di dalam Bible masih punya kesempatan dua orang yang awal dan akhir, Melkisedek dan Yesus. Cuma Melkisedek lebih hebat, gak berbapak, gak beribu, dan gak bersilsilah, gitu loh Bu. Sudah. Nah kalau ibu diem gini kan Sudah. Bu. Ya. Kita belum nerocosnya, dari tadi lu Ya, sudah, kemana-mana. Jelas sekali di dalam surat Al-Hadid, gelar al-awal akhir hanya bisa dikenakan kepada Allahmu. Kamu tadi ngomong sendiri. Dan Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Tidak pernah ada Melkisedek berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Itu pertama. Yang kedua, di dalam Ibrani, memang. Di dalam Ibrani 7 ayat 3, ya, Rasul Paulus itu menyamakan nubuatan tentang imam dan raja di dalam Mazmur 110, yaitu akan datang seorang imam sekaligus raja seperti Melkisedek. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 14, Melkisedek itu raja sekaligus imam daripada El Elyon. Dia tidak bersisa karena sisanya nggak dicatat, Cong. Itu tipologi. Bukan berarti dia itu bukan manusia. Dia tidak berawal berakhirnya Pak. Dia tuh tidak dicatat ini anaknya siapa, kemudian keturunannya siapa, kapan matinya, di mana lahirnya, itu nggak dicatat. Kalau Yesus, sekarang saya tanya, Yesus kelahirannya ada nggak dicatat? Hah? Kok dikatakan dia tidak berawal, tidak berakhir? Ada nggak?
kelahiran Yesus dicatat? Yang kita peringati Natal 2000 tahun yang lalu itu. Ada nggak Yesus lahir? Beramal nggak? Ya sudah, makanya itu adalah tipologi. Kalau kamu mengatakan Yesus sama tidak berawal dan tidak berakhir, loh Yesus berawal kok kemanusiaannya, kok kamu sendiri mengatakan begitu? Makanya kamu kalau membaca ayat, sebentar, kalau kamu membaca ayat, kamu harus tahu konteks secara menyeluruh. Jangan kamu ambil-ambil, kamu comot. Kamu sendiri mengatakan gelar al-awal al-akhir tidak bisa dipakai oleh manusia. Saya setuju, kenapa? Karena di dalam kitab Yesaya Allah berkata, akulah yang pertama dan akulah yang kemudian. Gak ada Allah selain aku. Itulah yang diklaim Yesus, akulah yang awal dan Melkisedek tuh gak pernah ngomong akulah yang awal dan yang akhir. Tetapi di dalam Ibrani Rasul Paulus itu menulis ini loh, sama kayak tipologi Melkisedek. Karena Mesias itu dinubuatkan menjadi raja dan imam di dalam Mazmur 110 ayat 4. Dan aku telah bersumpah dan tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Karena Melkisedek itu raja Salem, raja di Yerusalem, sekaligus imam dari El Elyon. Itulah tipologi Mesias. Maka Yesus itu memegang 3 jabatan. Dia nabi, imam, sekaligus raja. Itu maksudnya, bukan Melkisedek itu nggak pernah berkata gitu, akulah yang awal dan yang nggak pernah. Orang dia itu manusia. Tempelnya, bait sucinya itu ditemukan di dekat matahari Gihon namanya di Yerusalem. Manusia itu. Bagaimana kamu mengatakan dia itulah yang awalnya akhir? Dia tidak berawal karena memang tidak dicatat silsilahnya, siapa keturunannya, di mana dia lahir, kapan dia mati. Dia hanya dicatat di dalam Alkitab kita ketika Abraham datang, ya, habis membebaskan anaknya Lot, ya, ketika dia berperang. Lalu apa? Melkisedek datang menyongsong dia. Dialah Raja Salem sekaligus imam dari El Elyon. Itu doang. Karena segitu kecilnya dicatat. Maka Rasul Paulus dalam kitab Ibrani mengatakan tidak dicatat silsilahnya. Dia nggak tahu awalnya itu kapan lahirnya, ini anaknya siapa, keturunannya siapa, matinya di mana. Itu maksudnya cong. Tetapi yang awal dan yang akhir itu maksudnya sebelum dunia ini ada. Yesus berkata, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku sudah jadi. Bapa mengasihi aku, Yohanes 17 ayat yang kelima, Yohanes 17 ayat yang ke-24. Sebelum dunia ada, aku sudah ada. Itu maksudnya yang awal dan yang akhir, begitu loh. Oke, paham. Jadi begini ya, ini gila, aku sampai menggunakan otot-otot perutku loh kalau ngomong sama kamu ini. Sampai kenceng ini perutku. Saya kan santai, Bu. Sekarang kamu framing kemana-mana sih? Iya, jadi begini, Bu. Ketika Ibu mengatakan dan Ibu menjelaskan, jadi teman-teman sekarang kan sudah nonton tuh ya. Semua penjelasan Ibu, mau tidak mau harus kita yakini bahwa semua penjelasannya gak tertulis di dalam Alkitab. Itu adalah penjelasan. Saya ngomong gak tertulis apa? Dan tadi barusan. Tunggu dulu. Loh, ini ya, di Ibrani 7. Tunggu dulu. Tadi pertama, ini saya tipologis. Saya belum membuktikan Yesus anak domba. Tadi kamu bilang Yesus itu bukan anak domba, Bu, tapi kambing hitam. Gantian, Bu. Saya dulu. Kamu tadi kamu framing ini. Sebentar saya jawab dulu. Kenapa kita mati? Karena kita kan kita tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa kita mati? Jawabannya kan tadi Adam itu telah diusir dari taman Eden. Sebentar. No. Dalam ayatnya, Bu. Kamu framing kemana? Tadi jawabannya, saya jawab dulu yang ini. Ya, kamu tadi mengatakan kalau memang ada dosa asal, kita kan tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa kita ikut mati? Kalau Adam kan mati karena dia makan. Loh, jawabannya jelas. Kenapa? Karena kita tidak bisa makan dari buah pohon kehidupan. Gimana sih kamu ini? Karena Adam diusir dan keturunannya, dia tidak boleh lagi masuk ke dalam taman di Eden, tidak boleh lagi makan dari buah pohon kehidupan. Maka kamu baca loh, Wahyu 22 ayat 14. Apa katanya? Jikalau kamu menang, aku akan memberikan kamu akses hak untuk apa? Makan dari buah pohon kehidupan yang daun-daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Gitu loh Gus Rafi. Kok gitu kamu mudeng. Makanya gantian ngomongnya, Bu. Itu yang pertama, yang kedua. Tunggu dulu, weh. Saya kapan ngomongnya? Tadi Ibu sudah ngomong panjang loh. Iya, tunggu dulu, santai. Jadi begini. Ya tunggu dulu Bu, santai dulu ya, santai dulu Bu. Jadi begini Bu, jadi saya dulu ngomong, nanti kalau sudah selesai baru Ibu tanggapi. Jangan